warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Pratama Bagaskara, mahasiswa Undip yang sedang ber-KKN di Kelurahan Wonosari, terutama di RW 15. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan atau sharing terkait bagaimana cara pemilihan ikan segar, dan nanti saya juga akan memberikan apa sih kandungan gizi yang terkandung dalam ikan segar dan tidak gitu. Karena ikan segar dan ikan tidak segar itu kandungannya itu berbeda. Selain itu nanti saya akan juga memberikan tutorial terkait pembuatan budidakber atau budidaya dalam ember. Bagaimana caranya? Simak video ini. Ya, ciri-ciri ikan segar yang pertama, mata cerah, bisa dilihat dari matanya terlihat cerah. Kemudian bagian ingsannya itu berwarna merah, jadi merah cerah seperti itu, bisa dilihat, dan tidak pucat ya, bisa dilihat. Kemudian untuk dagingnya itu kenyal, ketika disentuh akan kembali lagi seperti semula. Jadi ketika disentuh akan kembali seperti semula, seperti itu. Kemudian ini adalah ciri ikan tidak segar. Yang pertama, matanya pucat, bisa dilihat dan dibedakan dari yang tadi. Lihat, matanya putih pucat, kemudian ingsannya juga pucat. Nah, bisa dilihat warnanya sangat tidak cerah, enggak seperti yang tadi. Kemudian tubuhnya itu lembek, dagingnya lembek, kalau disentuh itu tidak kembali. Nah, bisa dilihat. Jadi sebelum melakukan atau membuat budidaya dalam ember, siapkan dulu tadi ada ember, terus kemudian nanti siapkan aqua gelas yang sudah tidak terpakai, kemudian ada kapas untuk media tanam, terus ada bibit dari kangkung biji, ini 100 gram, saya belinya itu 20.000. Ini bisa banyak banget ini isinya. Nanti kita menggunakan berapa biji aja. Misalkan mau irit, ada yang sasetan isinya lebih dikit, itu harganya sekitar 3.000. Di Shopee banyak, di platform media online tuh banyak. Kemudian ini ada kawat, nanti jika diperlukan gitu. Sebelum nanti ini diletakkan, jangan lupa ini dibolongin dulu ya, dibolongin agar nanti airnya bisa masuk. Jadi kan nanti akan ditanamin kangkung kan, nanti agar bisa masuk. Caranya ini saya menggunakan alat ini. Untuk cara bolongnya terserah, yang penting nanti ini bolong-bolong seperti ini ya. Kalau nggak pakai paku juga bisa yang dipanaskan, jadi seperti ini. Nah, ini bolong. Untuk jumlah bolongannya itu terserah seberapa, yang penting jangan terlalu banyak dan jangan terlalu dikit juga, penting pas gitu. Terus oke, kayak gini ya, kurang lebih seperti ini. Nanti jangan lupa semuanya dibolong. Oke, gimana lanjutannya? Cara membuatnya, pertama sediakan ember. Untuk ukuran ember terserah yang dipunya di rumah, jadi terserah ukurannya. Yang penting nanti untuk yang beda, setiap ukuran itu isi dari lelenya atau ikan yang ingin dipelihara, ikan konsumsi ya, nila, lele dan sebagainya. Jadi ini saya menggunakan yang agak lumayan gede itu, dan ada tutupnya. Dan caranya pertama ini bisa dibolongin. Ini saya kebetulan udah saya bolongin, dibolongin seperti ini. Untuk bolongannya terserah, ini untuk ventilasi dan untuk nanti meletakkan tanaman kangkung. Nanti kan juga ada tanaman kangkung, selain untuk memelihara ikan, nanti juga ada untuk menanam kangkung seperti itu. Ini tutupnya. Ini sebenarnya sangat simpel. Misal memang tidak ada tutupnya, tidak masalah seperti itu. Nanti akan beda cara meletakkan sayurannya saja.
Kemudian ini nanti dipasangin ini keran. Nanti kan biasanya kalau ember biasa itu nggak ada kerannya, nanti dipasangin keran. Dan sebenarnya untuk keran itu sunnah apabila dipasang itu sangat menguntungkan untuk nanti proses pengurasan seperti itu. Nanti tinggal dibuka aja kalau misalkan menguras. Misalnya emang nggak ada keran ya nggak masalah juga, nanti tinggal dibuang, cuma emang harus ekstra hati-hati ya, takutnya nanti ikannya tumpah atau sebagainya. Jadi untuk keran ini sunnah seperti itu, jika ada malah bagus, jika tidak juga tidak masalah seperti itu. Oke, jika sudah menyiapkan ember, kemudian ini untuk sayurannya, letak sayurannya, sediakan ini gelas. Tadi saya sudah caranya untuk bolongin dan sebagainya. Misalkan udah, ini gelasnya diisi dengan media tanam. Di sini saya media tanamnya menggunakan tisu seperti itu ya, tisu menggunakan kapas media tanamnya, jadi bisa menggunakan tanah, cuma saya menyarankan itu kapas. Cukup saja masukkan ke dalam aquanya ini. Jika sudah, langsung masukkan biji dari kangkungnya, cukupnya saja 3 atau 5 biji lah maksimal, masukkan di sini. Jika udah, ini contoh aja ya, ini satu. Ini kan tutup yang sudah dibolongin tadi. Oke, kita tutup terus udah taruh di sini. Nah, jadi usahakan nanti si gelas ini menyentuh air, karena memang tidak perlu menyiram. Jadi siramnya itu lewat air yang ada di dalam ember ini. Oke, jika tidak ada tutupnya, cara meletakkan tanaman kangkungnya, bawa kawat ini, nanti diputar di sininya, diputar di atas ini, putar ini. Nah, kemudian nanti diletakkan di sini. Nah, deketin Bro. Nah, kayak ini nanti bentuknya. Nanti cantolin aja di sini. Nah, seperti ini. Nanti disesuaikan panjangnya, disesuaikan sama ketinggian air. Misalkan tinggi airnya segini ya segini. Misalkan agak tinggi ya dinaikin lagi. Nah, itu untuk jumlah kangkungnya terserah berapa banyak. Ini saya contohin satu, nanti nggak akan mau banyak juga nggak masalah. Ini semisal tidak ada tutupnya, semisal saya kan ini udah ada tutupnya, jadi enak, tinggal diletakkan di atasnya saja. Misal tidak menyentuh air tidak masalah, cuma harus disiram seperti itu, disiram. Ya. Oke, mungkin kayak gitu aja. Mungkin langsung kita praktekkan, kita masukkan lelenya ya ke dalam ember ini. Ya, jadi ini proses pengisian airnya, diisi sampai penuh, cukupnya aja, jangan terlalu tinggi, nanti takutnya malah loncat ikannya. Jadi secukupnya aja. Dan misal nanti sudah diisi, jangan langsung dimasukkan, jadi tunggu sekitar seminggu lah atau enggak 3 hari, karena untuk meminimalisir atau menetralisir mungkin dari embernya kotor atau bagaimana. Jadi ditunggu sama 3 hari lah minimalnya. Itu jangan langsung dimasukkan. Oke, mungkin nunggu langsung penuh aja ya. Ping. Oke, ini airnya udah keisi lumayan segini. Langkah selanjutnya, ini jangan lupa didiamkan dulu minimal 3 hari agar airnya itu
misalkan ada embernya itu ada kandungan zatnya biar kayak terlarut dulu. Misal udah didiamkan 3 hari, langsung aja masukin lelenya. Ini contohnya ya. Ya ini saya kira-kira aja. Kalau segini itu sekitar 20 lele bisa lah, 20 lele. Ya, langsung aja masukkan pelan-pelan biar gak stres. Ini masukkan. Apabila sudah misal ini kan tutupnya ada, ya udah langsung aja tutup. Nah ini kan posisinya airnya nggak menyentuh si kangkungnya, jadi kita harus menyiram kangkungnya. Ya kita ada 3 kali yang secukupnya. Nanti juga berfungsi untuk tetesan air kangkungnya itu kesehatan lelenya. Nah misal nggak tutupnya seperti yang saya katakan tadi, silakan menggunakan kawat. Nah ini untuk mencantolkan ini. Nah, ini contoh aja satu ya, kayak gitu. Bisa dilihat, jadi ininya nyantol di sini. Oke, setelah itu jangan lupa diberi makan. Semisal sudah seperti ini, jangan lupa diberi makan. Ini saya ada 2 contoh versi makannya. Ini ada yang kecil, paling kecil. Di toko pakan burung atau pakan ikan banyak seperti ini. Nanti beli aja yang paling kecil. Dan ini ada yang agak lumayan besar. Ya karena ini ukuran lelenya sudah agak besar, kasih ini juga nggak masalah. Cuma kalau misalkan mau dikasih yang ini juga nggak masalah juga. Langsung aja kasih makan. Saya udah makan lelenya. Nah kayak gitu. Oke, mungkin segitu saja untuk videonya. Dan selamat mencoba di rumah dan semoga bermanfaat, karena ketika ibu-ibu semua punya budidaya ini di rumah, maka ibu-ibu selalu punya ikan segar di rumah. Misal ibu-ibu beli di pasar ataupun di mana, kan biasanya sudah kayak udah nggak segar dan sebagainya. Nah ini mungkin bisa jadi solusinya ketika punya ini di rumah. Nanti misal pengen goreng lele 1 atau 2 kayak gitu kan bisa langsung serok dan langsung bisa digoreng, dan itu dalam keadaan hidup dan segar, karena emang rasanya itu beda yang segar sama itu. Mungkin segitu saja video yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Saya Wildan Pratama Baskara undur diri, terima kasih, sampai jumpa.